Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Muhammad Rajab Jamal Yusuf. Di video terbaru kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu yang dimaksud dengan cut and fill ya dalam dunia keteknik sipilan. Nah, sebelum lanjut, sini saya izin ya eh, kepada teman-teman, saya sudah merangkum dan juga melihat beberapa website dan juga menonton beberapa video terkait apa itu cut and fill dan juga saya sudah diajarkan oleh dosen saya oleh Pak Parmono ya. Sini langsung saja ya, apa itu yang dimaksud dengan cut and fill dan bagaimana prosesnya ya. Ini websitenya dari Georama ya teman-teman. Nah, di cut and fill itu adalah sebuah perencanaan dan juga persiapan yang untuk persiapan lahan untuk konstruksi atau ingin membangun bangunan. Sebelum membangun bangunan kita itu harus melihat dulu datarannya, apakah ada yang lurus, apakah ada yang lurus tapi agak curam ke bawah. Jadi kita itu bisa sebelum lanjut ke tahap pembangunan, kita itu melakukan cut and fill atau disebut juga dengan cutting, menggali dan juga filling, menimbun atau mengisi ya. Nah, jadi itu tuh penggalian tanah dari suatu tempat kemudian diambil dan dipindahkan yang nantinya akan digunakan untuk menimbun tanah di tempat lain. Nah, jadi kalau misalkan ada dataran yang lurus tapi ada cekungnya ke bawah juga, nah itu kan tidak memungkinkan ya kalau kita ingin buat sebuah konstruksi bangunan yang pengennya datar gitu, bangunan datar lah pokoknya. Kita harus mengisi dulu tuh dengan atau dengan tanah, menghitung dulu volumenya berapa yang dibutuhkannya dan lain-lain. Nah, area fill juga sangat penting ya pekerjaan ini untuk konstruksi untuk memperoleh elevasi yang dibutuhkan. Elevasi itu ketinggian. Biasanya cut and fill juga digunakan untuk meratakan tanah agar proses konstruksi dapat berlanjut dengan lancar. Dengan melakukan cut and fill, area tanah konstruksi dapat dikondisikan untuk menjaga bebatuan di sekitarnya ya. Agar kenapa? Agar tidak terjadi longsor atau amblas, teman-teman. Sehingga baik perhitungan maupun pengerjaan dari cut and fill harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kesalahan dalam proses lanjutan. Jadi bukan hanya diisi dengan tanah, tetapi juga diisi dengan bebatuan ya. Langkahnya bagaimana sih? Nah, langkahnya kita bisa dilakukan dengan yang namanya survei kondisi tanah. Sebelum melakukan proses ini, kita tuh harus tahu dulu bagaimana kondisi tanahnya. Ada yang sangat keras, ada yang lempung, ada yang lanau, atau yang bisa kita sebut dengan lembek lah. Nah, tanah juga berasal dari pelapukan batuan, di mana prosesnya membutuhkan bantuan organisme. Tanah merupakan material yang terdiri dari beberapa mineral padat ya. Perbedaan karakteristik tanah juga mempengaruhi kondisi tanah, teman-teman. Beberapa kondisinya adalah kondisi asli di mana keadaan tanah belum melakukan pengerjaan sama sekali. Kondisi ini digunakan untuk dasar perhitungan jumlah pengalian ya. Sambil minum dulu teman-teman. Setelah itu dilakukan pemadatan saat penimbunan juga mengubah volume tanah dari kondisi sebelumnya. Perbedaan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesulitan tanah, proses distribusi galian dan timbunan juga harus disesuaikan. Lalu selanjutnya ada pengukuran lahan. Setelah diketahui kondisi tanah, kita tuh ada yang lanjut yang namanya pengukuran lahan. Nah, dilakukan secara langsung di lapangan untuk memulai data yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan volume cut and fill. Saat membuka lahan baru dalam kegiatan konstruksi, di area lahan biasanya tidak rata dan memiliki kontur tanah yang beragam sehingga perlu dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran lahan dilakukan oleh surveyor secara manual menggunakan alat GPS atau teodolit. Nah, agar yang lebih akurat tuh biasanya kita memakai yang namanya teodolit atau gawat terpas ya. Gawat terpas tuh biasanya digunainnya untuk mengukur elevasi atau ketinggiannya kayak gitu. Dengan ada datanya, proses itu dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Lanjut teman-teman. Lalu ada yang namanya pengolahan data, perencanaan, dan juga eksekusi. Nah, ini bagian pentingnya ya teman-teman. Setelah diperoleh data hasil pengukuran, kita juga butuh data diolah dengan melakukan perhitungan volume yang menyesuaikan situasi lahan di lapangan. Besar volume cut and fill akan mempengaruhi besar dana yang dibutuhkan sehingga perhitungan ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan kerugian. Hasil pengolahan data cut and fill kemudian disajikan dalam bentuk visual menggunakan program Microsoft Excel kalau nggak pakai AutoCAD. Bisa juga kita untuk melihat 3D-nya menggunakan SketchUp ya teman-teman.
Selanjutnya, visualisasi tersebut dianalisis dan juga diperhitungkan bagian mana saja yang perlu dilakukan galian maupun timbunan. Ya. Lalu pengerjaan KTP membutuhkan beberapa jenis alat untuk mempermudah pelaksanaannya. Biasanya ekskavator, bulldozer, atau beko ya sebutannya dari Komatsu biasanya yang sering digunakan di lapangan. Dan juga dump truck. Dump truck tuh biasanya untuk mengangkut si tanahnya dari tempat lain atau enggak kita mengangkut si batanya juga teman-teman. Lalu selanjutnya ada material tanah atau pasir menggunakan ekskavator ya untuk mengambilnya. Hasil pengurangan tersebut tuh dipindahkan menggunakan dump truck atau truk ya teman-teman. Nah, pekerjaan KTP juga kerjaan sederhana, pasti memang banyak tenaga manusia maupun alat berat. Banyak ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Nah, ini proses cut and fill-nya teman-teman. Itu pengerokan tanah di lahan lain dan juga menggunakan beko ya dan dimasukkan ke dump truck atau truk teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini tuh misalnya ada di sini aja ya. Jadi ini tuh originalnya ya, original tanahnya, tanah yang sebelum di cut and fill. Jadi ini tuh dipotong si tanahnya, lalu diisikan ke tanah yang ini ya, yang dimasukkan ke sini, diisi volumenya dengan perhitungan yang jelas. Itu bisa diambil dari tanah di lingkungan tersebut maupun di luar lingkungan tersebut, bisa mengambil di tempat lain tanah atau bebatuannya bisa kayak gitu. Kita lihat lagi yang lebih sederhananya seperti ini. Kita ambil dari sini, bisa diisi ke sini, ini ke sini kayak gitu. Nah, ya. Ini alatnya yang disebut dengan teodolit, ukuran tanahnya ya yang dibutuhkan saat melakukan cut and fill. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin saya sedikit aja ya penjelasannya. Boleh sama teman-teman di search mungkin ya atau lebih dipelajari lebih dalam. Saya cukupkan dulu untuk video saat ini. Assalamualaikum.